Perkenalkan, nama saya Fajar Oktaviandi. Saya bersama rekan-rekan saya, kelompok 1, ingin menjelaskan tentang protokol-protokol jaringan. Nah, apa aja sih protokol-protokol jaringan itu? Di sini kami akan menjelaskan tentang TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, dan lain-lain. Sebelum saya mulai penjelasannya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya dulu. Let's go. Tanda, 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 tanda. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Nah, jadi itu rekan-rekan saya. Oke, baiklah. Langsung kita mulai saja penjelasannya. Nah, di sini rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang apa saja itu protokol-protokol jaringan. Dan langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa. Saya akan menjelaskan tentang TCP/IP. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu protokol pada komputer. Nah, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan dan komunikasi atau perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih TCP/IP itu. Nah, TCP itu kepanjangan dari Transmission Control Protocol dan IP kepanjangan dari Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk mengembangkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan WAN atau Wide Area Network. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan sederhana yang disebut sebagai Internet Protocol atau IP address yang mengizinkan hingga berbagai ratus hingga juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. TCP/IP pun mempunyai beberapa layer. Nah, yang pertama itu ada IP atau Internet Protocol yang berperan dalam transmisi paket data dari node ke node. Nah, yang kedua ada Transmission Control Protocol yang berperan memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server. Dan yang ketiga ada socket yang merupakan nama yang diberikan kepada subrutin paket data yang menyediakan akses dari TCP/IP pada kebanyakan sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu alamat IP. Alamat IP atau Internet Protocol Address atau yang sering disingkat sebagai IP address adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holilullah. Saya ingin menjelaskan tentang Hypertext Transfer Protocol. Nah, Hypertext Transfer Protocol itu adalah sebuah jaringan yang dapat digunakan untuk mengirimkan data atau dokumen dalam sebuah internet atau World Wide Web. HTTP sendiri merupakan sebuah protokol yang digunakan sebagai komunikasi data dalam dunia internet, yang mana HTTP digunakan untuk distribusi dan sistem informasi permedia. Dalam pengertian tersebut, HTTP menerapkan bagaimana pesan format yang ditransmisikan dan seperti apa direspon oleh browser. Fungsi utama dari HTTP yaitu adalah sederhana, dia untuk mengkomunikasikan dari suatu komputer dengan komputer lainnya. Protokol sendiri diibaratkan adalah perintah wajib yang harus dijalankan untuk dapat mengirim dan menerima pesan, seperti itu. Selain HTTP terdapat jenis protokol lainnya seperti SMTP, FTP, IMAP, POP3 dan lain-lain. Tapi HTTP lah yang paling banyak digunakan dan cukup populer. HTTP juga berfungsi untuk menentukan bagaimana sebuah data atau pesan dapat ditransmisikan maupun diformat menjadi bentuk yang dapat merespon browser untuk menampilkan data-data tersebut. Internet Engineer Task Force bekerjasama dengan World Wide Web Consortium untuk mengembangkan HTTP sehingga dapat berfungsi untuk mengambil interlink dokumen teks yang disediakan web, serta untuk mendapatkan akses sumber daya melalui web dengan menggunakan URL Uniform Resource Locator. Jadi seperti itu HTTP. Nah, yang kedua adalah HTTPS. HTTPS memiliki kelebihan di bidang sistem keamanan. Jadi HTTPS ini sistem keamanannya HTTP. Nah, HTTP pertama kali ditemukan oleh Netscape Communication Corporation. HTTP menggunakan Secure Socket Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS) sebagaimana sublayer bawah lapisan aplikasi HTTP biasa. Enkripsi HTTP dan deskripsi dari laman yang diminta oleh pengguna dan halaman yang dikembalikan oleh server web. Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari keamanan penyadap. Secara umum, HTTPS menggunakan port 443
Tingkat keamanan tergantung pada ketetapan dan mengimplementasikan pada browser web dari perangkat lunak server dan didukung oleh algoritma enkripsi yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan web HTTPS dan URL yang digunakan dimulai dengan http://www.facebook.com .com maksudnya gitu. Ya, seperti itu sih contohnya. Terus yang kedua, fungsi dari HTTP sendiri. Nah, HTTP sendiri itu informasi diamankan melalui protokol Transport Layer Security (TLS) yang memberikan 3 lapis perlindungan. Nah, perlindungan pertama, mengenkripsi data pertukaran untuk menjaga keamanan dari penyadap. Artinya saat pengguna menjelajahi situs web, jadi itu tidak bisa kuping atau bisa dilihat data-data atau informasinya tidak bisa dicuri. Yang kedua, integritas data. Data-data tidak dapat diubah, dirusak atau apapun selama transfer dengan sengaja maupun tanpa tidak terdeteksi, seperti itu. Dengan sengaja atau tidak tanpa terdeteksi, maksudnya seperti itu. Autentikasi membuktikan bahwa pengguna Anda berkomunikasi dengan situs web yang diinginkan. Hal tersebut melindungi dari serangan man in the middle (MITM) dan membangun kepercayaan pengguna yang dapat memberikan keuntungan lain untuk bisnis Anda, seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari HTTP dan HTTPS. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Putralina. Saya perwakilan dari Sistem Informasi 3B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DNS dan PPP. Yang pertama, DNS, Domain Name Server. Singkatnya, DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetik IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain Anda, nama domain dan masukkan ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, kalian tinggal memasukkan alamat www.google.com. Nah, fungsi dari penjelasan itu, kalian pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun, supaya lebih jelas, berikut saya jabarkan 3 fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, yang kedua ini, PPP, Point to Point Protocol. Sebuah protokol ekskapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link dan dikembangkan pada awal tahun 90-an. Sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada protokol Serial Line Internet Protocol atau SLIP yang hanya mendukung pengalamatan IP statis pada para kliennya. Dibandingkan dengan pendahulunya SLIP, PPP jauh lebih baik mengingat kerja protokol ini lebih cepat, menawarkan koreksi kesalahan, dan negosiasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna. Selain itu, protokol ini juga mendukung banyak protokol-protokol jaringan secara simultan. Nah, fungsi PPP itu untuk memeriksa apakah kondisi line atau saluran telepon yang sedang beroperasi bekerja dengan baik. PPP juga memeriksa password dan setelah melalui semua pemeriksaan awal, kemudian menetapkan koneksi dengan ISP dan melakukan permintaan alamat IP. Alamat IP ini digunakan oleh PPP di jaringan internet untuk berkomunikasi dengan semua protokol jaringan lainnya dan server selama koneksi berlangsung. PPP juga mengangkut paket-paket informasi dari satu server ke yang lainnya menggunakan alamat IP yang sama ke alamat komputer yang telah meminta informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Secure Shell atau SSH. Nah, SSH adalah suatu protokol dalam topologi jaringan internet yang memanfaatkan kriptografi untuk melakukan komunikasi data pada perangkat jaringan agar lebih aman. Nah, cara kerja SSH ini jelas berbeda dengan protokol jaringan yang lainnya. Kenapa? Kok bisa? Karena dalam penggunaan SSH harus didukung dengan server atau perangkat dari masing-masing komputer klien dalam melakukan pertukaran data. Yang artinya ketika melakukan transfer data dari keduanya masing-masing memiliki server yang fungsinya untuk memberikan data dan komputer klien yang fungsinya untuk menerima data. Nah, spesifikasi perlindungan yang diberikan oleh SSH ada 3, yaitu DNS spoofing. Penyerangan hacking jenis ini dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam sistem domain yang mana nama server cache database. Yang kedua, memanipulasi data sama halnya router di sepanjang jaringan. Cara kerjanya yaitu mengubah data pada perantara sepanjang rute jaringan. Yang ketiga yaitu IP address spoofing. Cara bekerjanya yaitu dengan menyembunyikan alamat IP. Mungkin cukup sekian, terima kasih.
Nama saya Susatyadi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang SMTP, POP3 dan juga IMAP. Untuk SMTP sendiri adalah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server, di mana local server akan mengirimkan email kepada server yang kemudian akan dilanjutkan kepada server penerima email. Untuk POP3 sendiri, dia adalah versi pembaru dari SMTP, di mana nanti semua email yang masuk akan langsung diunduh oleh server lokal. Untuk contohnya nanti ada di Microsoft Outlook ataupun Windows Mail. Kemudian untuk IMAP sendiri, nanti semua email-email yang masuk akan disimpan di server. Jika server lokal ingin melihatnya, dia cukup menghubungkan kepada server untuk melihat semua emailnya. Jadi tidak perlu mendownload ataupun menyimpan langsung di server lokal. Untuk contohnya dia ada di Gmail ataupun Yahoo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Okta. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang ICMP dan FTP. ICMP yaitu Internet Control Message Protocol, adalah protokol jaringan internet yang berfungsi untuk memberikan kiriman pesan-pesan ke dalam sebuah jaringan, mulai dari pengiriman pesan error, pesan diterima, hubungan putus atau connection loss, dan lain-lain. Dengan adanya ICMP ini, maka jaringan akan mengetahui respon-respon yang terjadi selama konektivitas di dalam jaringan itu berlangsung. Fungsi dari ICMP adalah membantu proses error handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan, membantu kontrol produksi atau prosedur pengaturan pada sebuah jaringan, menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada network layer atau lapisan jaringan, mendeteksi terjadinya error pada jaringan seperti connection loss, kemacetan jaringan, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu FTP, singkatan dari File Transfer Protocol. Pengertian File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Layanan FTP bisa diatur menjadi FTP public, di mana semua orang bisa mengakses data-data yang ada di server FTP dengan mudah. Selain dapat diatur menjadi FTP public, layanan FTP ini juga bisa diatur agar tidak semua orang dapat mengakses data-data yang ada di server. Jadi, hanya pengguna terdaftar saja yang memiliki izin untuk mengakses data-data tersebut. Dan berikut fungsi-fungsi dan manfaat dari FTP, yaitu kita dapat melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah walaupun file tersebut memiliki ukuran yang cukup besar. Bagi pemilik website, dengan adanya FTP, mereka dapat melakukan backup website mereka dengan mudah. Kita dapat melakukan indirect maupun implicit remote computer. FTP menyediakan transfer data yang reliable dan efisien, karena setiap pengguna tidak memerlukan tahapan-tahapan yang rumit untuk memperoleh suatu file atau mentransfer suatu file. FTP memfasilitasi setiap pengguna untuk melakukan transfer data secara dua arah. Artinya jika FTP digunakan dalam sebuah perusahaan, maka setiap pemimpin perusahaan mampu mengirimkan file kepada karyawan dan sebaliknya. Dengan menggunakan server yang sama, progres perpindahan data tidak akan hilang walaupun sambungan terputus. Transfer data atau file dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir. Oke, itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you